pukul 9.22 Lukas pukul 9.22 dan berkata, adalah perlu bahwa anak manusia menderita banyak hal dan ditolak oleh para pemimpin agama, oleh kepala imam dan ahli hukum, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Lukas pukul 9.22 komentar, konflik dengan elit agama. Jika Anda mengikuti Yesus, hampir tidak dapat dihindari bahwa Anda akan mengalami konflik dengan para pemimpin agama institusional. Siapakah musuh terbesar Yesus? Apakah itu kepemimpinan Romawi sekuler, seperti Pilatus? Kebanyakan orang Yahudi memandang orang Romawi non-Yahudi sebagai musuh terbesar mereka. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Padahal, saat diadili, Pilatus ingin melepaskannya dengan menyatakan dia tidak bersalah. Para pemimpin agama Yahudilah yang bersikeras agar dia dibunuh, seperti yang dinubuatkan Yesus, pada hari ketiga bangkit kembali. Lukas pukul 9.22 yang juga sejalan dengan prinsip yang dia ajarkan bahwa musuh orang adalah anggota keluarganya sendiri. Matius pukul 10.36 efek merusak dari institusionalisme sepanjang sejarah kekristenan, musuh terbesarnya seringkali bukanlah kepemimpinan dunia, melainkan kepemimpinan institusionalnya sendiri. Dan siapa yang akan memberitahumu itu? Anda tidak mungkin mendengar ini dari para pemimpin institusi. Namun, mereka menempatkan diri sebagai juru bicara eksklusif untuk apa yang merupakan kekristenan yang sah. Seperti pada zaman Yesus hingga saat ini. Tampaknya hampir tak terelakkan bahwa gerakan menjadi rusak melalui pelembagaannya. Melekat dalam sifat berdosa kita adalah fakta bahwa kekuasaan merusak. Institusionalisme telah menetapkan posisi kekuasaan yang mau tidak mau menjadi sumber korupsi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh melembagakan praktik kekristenan. Pertimbangkan bentuk pemerintahan. Karena kekuasaan korup, hampir tak terelakkan bahwa bentuk pemerintahan diktator berubah menjadi buruk dalam jangka panjang. Selama 50 tahun terakhir, dunia telah melihat manfaat demokrasi di mana secara inheren ada sistem check and balance sehingga kepemimpinan yang korup tidak lepas kendali. Kepemimpinan gereja harus tunduk pada pengawasan. Itu harus membiarkan dirinya tunduk pada pengawasan. Jika kepemimpinan tidak membiarkan dirinya diperiksa, korupsi tidak hanya akan terjadi, tetapi juga merupakan indikasi bahwa korupsi sudah terjadi. Karena hanya orang yang sombong yang tidak membiarkan dirinya dicermati. Dan jika kepemimpinannya bangga, maka institusinya sudah sakit. Namun, bentuk tipikal pemerintahan gereja cenderung melakukan korupsi semacam itu. Kepemimpinan gereja sebagian besar bersifat diktator. Anda pergi ke gereja dan pada dasarnya mendapatkan khotbah. Umpan balik tidak dianjurkan atau kritik terhadap kepemimpinan. Beberapa gereja mengizinkan diskusi di antara anggota tentang interpretasi pribadi mereka terhadap Alkitab. Bagaimana seseorang menangani kepemimpinan yang korup dalam keadaan seperti itu? Pada dasarnya, orang Kristen memilih dengan kaki mereka. Denominasionalisme dihasilkan. Beberapa gereja akan mengklaim bahwa mereka memiliki sistem check and balances di mana sekelompok elit individu akan menjaga agar pendeta tetap sejalan, tetapi siapa yang diizinkan untuk menjaga mereka tetap sejalan? Gereja-gereja bertipe demokratis juga tidak lepas dari korupsi. Berapa persentase populasi Yahudi yang mengikuti Yesus? Minoritas, sisa. Apapun yang populer cenderung menyimpang dari kebenaran. Kebanyakan orang di dunia yang menyebut diri mereka Kristen tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Kebanyakan tidak menganggap serius Alkitab. Sekarang, apa yang terjadi ketika Anda menempatkan mayoritas itu untuk memimpin gereja lembaga? Gereja akan terlihat seperti mereka. Siapa yang akan mereka pilih dalam pilihan kepemimpinan? Seseorang seperti mereka yang akan memberitahu mereka dengan tepat apa yang ingin mereka dengar. Sisanya tidak memiliki suara.
orang Kristen nominal telah mengambil suara mereka dengan menetapkan format kuliah, di mana mereka tidak diperbolehkan berbicara. Aturan dan peraturan ditetapkan di mana orang percaya Alkitab yang tidak populer tidak bisa tidak setuju dengan kepemimpinan. Apa yang terjadi sebagai akibatnya? Seringkali mereka pergi begitu saja. Ini bukan untuk mengatakan bahwa gereja lembaga didirikan oleh sekelompok orang Kristen nominal. Seringkali apa yang terjadi dalam hal ini, seorang percaya meninggalkan gereja yang rusak yang tidak berubah dan tidak mendengarkannya. Dia mendirikan gereja baru. Itu menjadi populer dan karena itu korup, Kristen nominal menjadi dominan. Minoritas yang tersisa kehilangan suaranya, banyak dari mereka pergi, membuat orang Kristen nominal menjadi lebih dominan di institusi tersebut. Institusi menjadi monumen nominalisme. Ini belum tentu sesuatu yang bisa diperbaiki. Inilah yang terjadi. Secara historis, kepemimpinan Kristen terobsesi untuk membangun institusi yang sempurna. Itu bukanlah tujuan Kristus. Itu bukan tujuan Anda dulu dan itu bukan tujuan Anda sekarang. Institusionalisme didirikan untuk memfasilitasi pendewasaan individu orang percaya untuk terlibat dalam pelayanan, tetapi itu telah menjadi tujuan itu sendiri. Dialah yang memberikan beberapa untuk menjadi rasul, beberapa untuk profetas, beberapa untuk penginjil, dan beberapa untuk pendeta dan guru, untuk mempersiapkan umat Allah untuk pelayanan, agar tubuh Kristus dapat dibangun sampai semua mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan tentang anak Allah dan menjadi dewasa, mencapai ukuran kepenuhan Kristus. Efesus 4:11-13 saat ini, jika Anda menggunakan kata gereja, kebanyakan orang memikirkan sebuah bangunan atau institusi. Tetapi gereja Kristus adalah manusia. Jika Anda menghancurkan bangunan dan programnya, Anda belum menyentuhnya. Tetapi mereka yang terobsesi dengan bangunan seringkali tidak memahami Yesus. Hancurkan kuil ini, dan aku akan membangunnya lagi dalam 3 hari. Yohanes pukul 2:19 Yesus terlibat sampai batas tertentu di sinagoga Yahudi, tetapi dia sering diperlakukan dengan hina oleh para pemimpin agama, dan dia bernubuat, waspadalah terhadap pria, mereka akan menyerahkan Anda ke dewan lokal dan mencambuk Anda di sinagog mereka. Matius pukul 10:17 mereka akan mengusirmu dari sinagoga. Memang, waktunya akan tiba ketika siapapun yang membunuhmu akan mengira dia melakukan pelayanan kepada Tuhan. Yohanes 16:2 dan ini umumnya jenis pengalaman yang dapat Anda peroleh di gereja-gereja Kristen jika Anda mengikuti Yesus.